Kamis 3 Maret 2016 kemarin, sidang lanjutan perceraian Stuart Collin dan Risty Tagor kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, sidang yang seharusnya menyisakan satu agenda yaitu putusan, terpaksa harus ditunda lantaran Stuart yang mengganti kuasa hukumnya. Usai menjalani sidang, Stuart yang ditemani kuasa hukumnya akhirnya memilih untuk mencurahkan perasaannya yang selama ini dipendam, lantaran belakangan ini ia hanya memilih diam dan tutup mulut seputar perceraiannya. Curhatannya kali ini pun lantaran ia merasa kecewa dengan sikap Risty, yang hingga kini masih belum juga menunjukkan wajah darah dagingnya, hingga 2 bulan pasca melahirkan. Maka seperti inilah luapan hati Stuart yang ia bagikan kepada tim Insert. Gue udah mencoba berkali-kali kan, tapi ya setiap kali gue kontak dia, kan terakhir kali gue nomor gue semua diblok kan, begitu gue terakhir kali gue kontak di Instagram, sampai terakhir aja Instagram gue juga diblok gitu kan, jadi gue nggak bisa lihat apa-apa gitu. Dan sekarang sampai anak gue udah mau umur 2 bulan, sampai sekarang pun gue belum pernah ngeliat wajahnya, tapi teman-teman gue boleh ngeliat gitu, kayak orang-orang yang lain tuh boleh ngeliat. Lah ini kan bapaknya gitu, harusnya bapaknya lebih dulu boleh melihat gitu dibanding teman-teman. Itu doang sih yang sekarang yang ada di pikiran gue gitu, yang kalau gue setiap lihat di berita gitu, kok malah sekarang Risty yang nyalahin gue, kenapa gue nggak datang ke anak gitu. Loh, kenapa nggak dari tanggal 3 pas dia lahir nyuruh gue datang, pasti gue bakal datang gitu. Nah kalau sekarang kok tanggal 3, tanggal 14 baru dikasih tahu, udah hampir 2 minggu gitu. Terus gue disuruh kalau mau ketemu anak harus pakai syarat ngomong di depanin media dan di atas Al-Quran gitu bang. Buat gue nggak masuk akal, dan sekarang malah dibalikin kalau gue nggak mau ketemu anak. Jadi kayak gimana gitu ya, gue kayak bingung, ini apa, kayak bola kok ini diputar-putar gitu. Datang pertama kali ada media, yang kedua kali nggak ada media, tetap nggak dikasih gitu, nggak dikasih. Jadi ya gue nggak ngerti maunya apa gitu. Sebagai seorang ayah, tentu saja Stuart sangat merasa kecewa. Bagaimana tidak, jika anak yang merupakan darah dagingnya sama sekali ia tak tahu wajahnya sejak kelahirannya tanggal 3 Januari 2016 hingga kini. Bukan hanya itu saja, pria yang kerap disapa Stu itu juga mempermasalahkan nama yang diberikan untuk anak kandungnya, Arkana Ratif Bisari, lantaran dirinya merasa tak ada perannya sama sekali seputar pemberian nama. Padahal sebelum anaknya lahir ke dunia, Stu sudah sejak lama mempersiapkan nama, yaitu Anakin Aryesta Tuner. Melihat hal ini membuat Stu akhirnya berencana untuk merubah nama sang buah hati tercinta seperti apa yang ia inginkan, ataupun kesepakatan bersama dengan pihak Risty. Ya, saya mau dikasih kewenangan untuk sebebas-bebasnya untuk bertemu dengan anak. Saya mau ada surat ya bang ya, ada perjanjian, dan saya mau ya namanya itu ya dirubah. Karena kan kalau yang saya nggak tahu ya, maksud saya gini, saya bukan orang yang paham agama banget gitu. Kalau saya lihat istri saya, dia ikut pengajian terus juga Islamnya kuat gitu. Saya cuman bingung kenapa kok dia bisa misahin saya dengan anak gitu. Walaupun dia bilang nggak ada niat, tapi kan dari tanggal 3 lahir, tanggal 14 baru dikasih tahu aja kan udah ketahuan gitu. Kalau misalkan dia emang udah ada niat gitu. Terus yang masalah nama gitu kan, saya baca-baca di internet gitu ya, yang paling kuat untuk mengasih nama terhadap anaknya itu adalah ayah gitu. Apalagi ini anak saya anak laki-laki, penerus keluarga saya gitu kan. Kalau saya meninggal, anak saya laki-laki gitu kan, berarti kan turun gitu kan, sama aja kayak keluarga dia kan, Tagor turun semua, Turner turun semua gitu loh. Ya sebagai bapak itu anak kandung ya, saya sih kecewa banget gitu. Mungkin kalau mas-mas di sini punya anak gitu, dengan menghadapi istri yang seperti itu ya pasti kecewa banget gitu. Anak lahir, bapaknya 2 minggu nggak dikasih tahu, bukan saya yang mengazankan, bapaknya mengazankan. Udah gitu nama juga bukan nama saya gitu kan, Bisari belakangnya harusnya kan Turner gitu kan. Saya kan keluarga Turner, padahal saya kalau mau bikin nama buat anak, saya udah siapin nama itu anak gitu. Saya maunya Anakin Aryesta Turner. Anakin karakter Star Wars, tau kan yang anak kecil itu yang sayang banget sama ibunya, yang dia hidup dengan ibunya doang, dan dia pembalap. Aryesta namanya Risty kan Aryestia kan, saya maunya Aryesta karena nama keluarga saya adil, saya kayak gitu, maksud saya gitu, pengen kayak gitu doang.
juga masalah anak. Di duitnya gue nggak tahu kenapa gitu kan. Padahal gue di sini kebetulan belum kerja kan, tapi gue ada sisa-sisa duit yang emang itu buat anak gue gitu. Bahkan ibu gue juga udah beli kerbau di Lampung gitu yang udah dinamain buat anak gue gitu. Sebelum sidang dimulai, Stuart pun sempat menceritakan seputar kejadian yang menimpanya beberapa waktu lalu. Seperti yang diketahui, Stu sempat mengalami kecelakaan mobil hingga membuat tangan sebelah kanannya patah. Belum juga sembuh sakitnya, rupanya pria kelahiran 28 September itu harus merasakan hal yang sama. Stu kembali mengalami sebuah insiden hingga membuat tangan kanannya kembali patah. Belum juga sembuh dengan luka kecelakaan ini, ia harus merasakan sakit hingga berkali lipat dan melanjutkan sidang dengan tangan yang diperban. Masih pakai ini ya. Enggak, lagi apa? Lagi ada acara Vespa. Udah gitu ada kayak makan-makan gitu bareng-bareng, terus ada acara selesai juga. Pas lagi udah selesai main misalnya semuanya, gue pakai celana jeans sama baju biasa iseng pegangan. Gitu pokoknya setik. Terus gue megang tiang, pas gue megang tiang, terus gue mau minum. Pas minum tangan gue malah kesini, nggak mau nyamperin ke mulut, malah kesini tangan. Pas gue giniin, terus aduh patah lagi. Jadi gue rumah sakit paginya udah kasih. Sekarang gue masih dipegang. Masih nambah malah bawa ke DP 8 12. Jadi cuma kayak gimana juga ya? Iya, selama ini nih yang makan diambil tulang sum-sum gue di sini. Buat dia tuh cangkok sama tulangnya, jadi biar cepet pertumbuhannya, karena yang kemarin juga nggak tumbuh ternyata tulangnya, jadi ada gap segini nih di antara tulang atas sama bawah. Jadi kalau diemin lama-lama pennya nggak kuat, jadi ketahuannya pas gue sudah jatuh ketahuan kalau tulangnya ternyata nggak tumbuh. Akhirnya diambil sum-sum gue dari pinggul, dibuka, disedot, dimasukin di situ. Dari restoran pertama kali itu di rumah sakit berapa lama sih? Oh, 4 hari doang, terus gue disuruh pulang. Jadi gue rumah sakit paginya udah kasih. Sekarang gue masih dipegang. Masih nambah malah bawa ke DP 8 12. Jadi cuma kayak gimana juga ya? Iya, selama ini nih yang makan diambil tulang sum-sum gue di sini. Buat dia tuh cangkok tulangnya, jadi biar cepet pertumbuhannya, karena yang kemarin juga nggak tumbuh ternyata tulangnya, jadi ada gap segini nih di antara tulang atas sama bawah. Jadi kalau diemin lama-lama pennya nggak kuat, jadi ketahuannya pas gue sudah jatuh ketahuan kalau tulangnya ternyata nggak tumbuh. Akhirnya diambil sum-sum gue dari pinggul, dibuka, disedot, dimasukin di situ. Dari restoran pertama kali itu di rumah sakit berapa lama sih? 4 hari doang, terus gue disuruh pulang. Ya, untuk Stuart dan juga Risti ya, kalau misalnya masalah anak tuh kalau bisa egonya dikurangin lah ya, karena kita pikirin anak juga, pikirin masa depan anak gitu kan. Ya pemirsa, daripada kita mikirin Stu dan juga Risti yang kabarnya sidangnya ditunda ya pemirsa, kita langsung saja ke berita selanjutnya. Ini datang dari Vena Melinda yang kabarnya juga melaksanakan sidang. Wah, kira-kira apa ya pemirsa? Beritanya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Insert Pagi.